Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Sosok Pangeran Samudra disebut merupakan putra dari Raja Majapahit terakhir, Raja Dyah Ranawijaya, yang berkuasa di tahun 1474 sampai 1498. Ibunda Pangeran Samudra, Dewi Ontrowulan, merupakan selir sang raja. Kisah Pangeran Samudra berawal saat kerajaan Majapahit mulai runtuh dan terdesak oleh kerajaan Demak yang didirikan oleh Raden Patah. Ketika kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan, Pangeran Samudra tidak mengikuti jejak saudara-saudaranya, yaitu melarikan diri. Oleh Dewi Ontrowulan, kemudian dibawa ke Demak Bintoro dengan mendapat perlindungan dari Sultan Demak. Saat menetap di Demak, Pangeran Samudra digembleng ilmu agama dan kanuragan oleh Sunan Kalijaga. Setelah dirasa menguasai ilmu dan mandiri, dia diperintahkan untuk pergi ke Gunung Lawu, berguru pada Ki Ageng Gugur yang tinggal di desa Pandan Gugur. Saat menimba ilmu pada Kiai Ageng Gugur itu, Pangeran Samudra merasa terkejut karena Ki Ageng Gugur mengaku bahwa dia adalah kakak kandung Pangeran Samudra yang selama ini terpisah. Atas pengakuan itu, Pangeran Samudra teringat pesan Sultan Demak agar dirinya menyatukan saudara-saudara yang terpisah. Kiai Ageng Gugur menerima maksud baik dari Pangeran Samudra, dan beliau siap bersatu kembali untuk ikut serta dalam membangun kerajaan Demak. Setelah tamat berguru, Pangeran Samudra dan dua abdi setianya kembali ke Demak. Dikisahkan bahwa mereka berjalan ke arah barat dan sampailah mereka di desa Kudang Jenalas yang sekarang dikenal Gemolong. Di sana, Pangeran Samudra beristirahat sejenak. Di dukuh tersebut, dia bertemu dengan orang yang berasal dari Demak, bernama Kiai Kamaliman. Hingga akhirnya mereka menyebarkan agama Islam di wilayah itu. Setelah dirasa cukup dalam menyebarkan ilmu agama, Pangeran Samudra kembali melanjutkan perjalanan ke arah barat dan sampai di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Dusun Kabar, Desa Bogorame. Di tempat inilah Pangeran Samudra terserang sakit. Dalam kondisi sakit panas, perjalanan tetap dilanjutkan sampai ke Dukuh Doyong, sekarang wilayah Kecamatan Miri. Karena sakit yang diderita semakin parah, Pangeran Samudra memutuskan untuk beristirahat di dukuh tersebut. Rupanya, Pangeran Samudra sudah tidak berjaya dengan sakit demam yang dialaminya. Dia pun memerintahkan salah seorang abdi untuk mengabarkan kondisinya kepada Sultan di Demak. Namun, saat abdinya masih di Demak, Pangeran Samudra sudah meninggal dunia. Mengetahui hal itu, Sultan Demak memerintahkan jasad Pangeran Samudra dimakamkan di perbukitan di sebelah barat dukuh tersebut. Tempat pemakamannya kemudian diberi nama Dukuh Samudra, yang sampai kini terkenal dengan nama Dukuh Mudra. Sebelum wafat, sang pangeran meninggalkan amanat, yakni sing sapa duwe panjangka marang samubarang kang karepe bisa nglakoni kudu sarana pawitan temen mantep ati kang suci aja slewan-slewen kudu mindeng marang kang tuju cedhakno demene kaya dene yen arep marang panggonane. Setelah Pangeran Samudra dimakamkan, gumpalan kabut hitam selalu muncul baik di musim hujan maupun kemarau. Dari itulah tempat tersebut kemudian diberi nama Gunung Kemukus, yang diambil dari gumpalan kabut kukus itu. Kabar meninggalnya Pangeran Samudra membuat kaget dan sedih Dewi Ontrowulan. Kemudian sang ratu memutuskan untuk menyusul ke tempat Pangeran Samudra dimakamkan, dengan ditemani abdi Pangeran Samudra yang setia. Sesampai di makam putranya, ibunda pangeran langsung merebahkan badannya sambil merangkul pusara sang putra yang amat dicintai. Begitu besar kasihnya terhadap Pangeran Samudra, ibunda Ontrowulan tidak mau pulang.
dia berniat merawat makam putranya tersebut. Kerinduan untuk menjumpai dan memeluk putranya semakin lama semakin tidak tertahan. Hingga suatu ketika, terjadilah pertemuan dan dialog secara gaib dengan putranya. Dalam dialog tersebut, pangeran menyuruh sang ibu agar bersuci terlebih dahulu di sebuah sendang yang letaknya tidak jauh dari tempat tersebut jika ingin bertemu dengannya. Setelah sadar dari percakapan gaib itu, Ontrowulan bangkit dan pergi ke sendang yang dikatakan putranya untuk mensucikan diri. Konon, setelah ia menyucikan diri, raganya lenyap. Diyakini cinta dan kerinduan yang sangat besar mengantar Sukmanya untuk menemui sang putra. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, pepohonan indah Nogosari yang berada di sekitar sendang Ontrowulan berasal dari bunga-bunga perhiasan rambut ibu pangeran. Saat rambutnya yang sudah terurai dikibas-kibaskan, jatuhlah bunga-bunga penghias rambutnya dan tumbuh menjadi pepohonan indah. Sendang Ontrowulan itu sendiri berada sekitar 300 meter dari pemakaman Pangeran Samudro. Kini, Gunung Kemukus tempat makam Pangeran Samudro menjadi kiblat bagi mereka yang ingin melakukan ziarah religi. Disebutkan bahwa berziarah di tempat tersebut, bagi mereka yang memiliki niat dan keyakinan mantap, niatnya akan tercapai. Pada minggu pertama pada bulan Syuro atau Muharram, diadakan penyucian selambu makam Pangeran Samudro, dan malam tersebut diselenggarakan pentas wayang kulit semalam suntuk sebagai acara rutin tahunan. Di sisi lain, ada kisah yang membuat Gunung Kemukus terkenal menjadi tempat mencari pesugihan paling praktis. Ritual ngalap berkah ini muncul dikarenakan ada kesalahan persepsi masyarakat akan mitos yang berkembang di Gunung Kemukus tersebut. Cerita yang berkembang di masyarakat bahwa ritual ngalap berkah didasarkan pada sejarah Pangeran Samudro yang berkembang, serta diyakini bahwa Pangeran Samudro telah berzina dengan ibu kandungnya sendiri, yaitu Dewi Ontrowulan. Padahal cerita tersebut berbeda dengan sejarah yang sebenarnya, di mana Pangeran Samudro tidak pernah melakukan perbuatan buruk semacam itu. Dewi Ontrowulan memang sangat mengasihi putranya, hingga akhirnya moksa ketika berada di makam Pangeran Samudro. Ada beberapa pihak yang sengaja terus mengembangkan cerita tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kesalahpahaman cerita yang terus berkembang menjadikan ritual ngalap berkah yang salah persepsi masih diyakini hingga saat ini. Dari mitos yang keliru itu, masih banyak yang menyalahgunakan kegiatan ziarah di Gunung Kemukus. Kegiatan ziarah yang seharusnya dilakukan sebagai upaya untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta, berubah nilainya menjadi kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kekayaan dengan jalan yang jauh dari nilai agama. Sejarah tersebut menceritakan bahwa Pangeran Samudro jatuh cinta pada ibunya sendiri, yaitu Dewi Ontrowulan. Ayahanda Pangeran Samudro yang mengetahui hubungan anak dan istrinya itu menjadi murka dan kemudian mengusir Pangeran Samudro. Setelah diusir oleh ayahnya inilah, Pangeran Samudro melakukan perjalanan hingga akhirnya sampai di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, di mana Gunung Kemukus berada. Beberapa tahun kemudian, ada kabar bahwa sang pangeran sakit keras. Mendengar kabar tersebut, Dewi Ontrowulan berniat pergi untuk merawat pangeran tanpa pamit. Merasa geram, sang raja menyuruh punggawa istana untuk menjemput. Namun saat beberapa prajurit istana datang, ternyata mereka memergoki Dewi Ontrowulan dan Pangeran Samudro berselingkuh. Belum sempat ibu dan anak ini melakukan hubungan intim, para prajurit juga penduduk sekitar merajamnya secara beramai-ramai, hingga keduanya meninggal dunia. Keduanya kemudian dikubur dalam satu liang lahat di gunung itu juga. Sebelum mengembuskan nafasnya yang terakhir, Pangeran Samudro sempat meninggalkan sebuah pesan, yaitu kepada siapa saja yang dapat melanjutkan hubungan suami istrinya yang tidak sempat terlaksana, maka akan terkabul semua permintaannya. Hal itu dipergunakan oleh para orang pintar yang bersekutu dengan bangsa Dedemit demi menjebak orang-orang agar terjauh dari agama. Gunung Kemukus pun menjadi lokasi bernaungkan bangsa Demit.
Hingga dikenal tentang satu ritual pesugihan yang konon tanpa menggunakan tumbal, namun digantikan berhubungan badan dengan orang yang bukan pasangan resminya. Waktu yang tepat dan sampai sekarang diyakini oleh masyarakat untuk berziarah di Gunung Kemukus adalah hari Kamis malam Jumat Pon. Hal ini didasarkan kisah yang terjadi pada zaman Kerajaan Demak. Dalam kisah tersebut diceritakan bahwa suatu ketika di hari Jumat Pon, setelah Sri Sultan melaksanakan sholat berjamaah, beliau melayangkan pandangan ke atas dan melihat sebuah bingkisan. Ketika diambil, di dalamnya terdapat kain putih yang berbentuk kotang Ontokusumo. Menurut adat, pakaian tersebut dikenakan oleh pemangku jabatan senopati. Kemudian kejadian tersebut dijadikan dasar untuk ketentuan dengan para wali, yakni apabila Sri Sultan Demak berkenan mengadakan pertemuan dengan para wali, maka ditentukan waktunya tepat pada hari Jumat Pon untuk memperingati peristiwa penemuan pusaka kotang Ontokusumo. Oleh karena itu, maka terbiasalah sampai sekarang, setiap malam Jumat Pon, banyak orang berdatangan berziarah ke Gunung Kemukus. Namun ritual yang dilakukan sebagian para peziarah pada malam Jumat Pon selama 7 kali berturut-turut ini demi satu tujuan, yakni untuk mendapatkan kekayaan. Di area sekitar, ada oknum-oknum yang menyediakan tempat penginapan dan jasa wanita serta laki-laki yang akan berhubungan badan dengan pengunjung yang datang. Untuk melakukan ritual tersebut, menurut mitos yang beredar, jika melakukan ritual ini maka akan mendapatkan kemuliaan serta berkah dari Pangeran Samudro yang dimakamkan di gunung tersebut. Terdapat 3 tipe peziarah di makam Pangeran Samudro, yaitu orang yang benar-benar berziarah, kemudian peziarah untuk mencari pesugihan, yang mana mereka mempercayai harus melakukan ritual hubungan badan karena mitos yang dibangun. Dan yang terakhir adalah peziarah yang merupakan petualang seks. Gunung Kemukus sangat terkenal di era 70 hingga 90-an, sehingga banyak bilik untuk kepentingan berhubungan badan. Dan ini adalah kisah nyata yang diceritakan seorang narasumber yang namanya disamarkan. Kisah tentang pesugihan yang dilakukan di Gunung Kemukus ini terjadi di akhir tahun 1980 silam. Bersama sang suami, Bu Nurma, mengelola sebuah usaha yang berkembang pesat. Selain agen minyak tanah, pertokoan grosir miliknya sudah dikenal umum, sehingga banyak pelanggan dari berbagai sudut pedesaan. Bu Nurma telah mendapatkan kesuksesan yang luar biasa dari usaha yang ditekuninya. Namun perjalanan waktu membawa pada kemerosotan. Dan setelah melahirkan anak ketiga, depo minyak tanah miliknya kebakaran hebat. Semua harta benda pun ludes. Dari kabar yang berhembus, ada seorang yang iri dengki telah melakukan hal keji itu. Dan benar saja, kios saingannya semakin besar dan sukses, yang tidak lain adalah kios milik sepupunya sendiri. Dengan uang hutangan, Bu Nurma dan suami coba kembali bangkit. Mereka merintis lagi usaha yang pernah sukses sebelumnya, namun justru mengalami kemunduran hingga akhirnya bangkrut sama sekali. Menurut orang pintar yang dimintai pendapat, lokasi dagang milik mereka yang berada di pinggir perempatan itu telah diberi tumbal oleh seseorang, sehingga akan dibangun usaha apapun, hasilnya pasti tidak baik. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan